Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Rian Muhammad Ridho dari kelas 12 IPA 1 akan menceritakan tentang perkembangan Islam di Eropa. Latar belakang Islam awalnya dikenal sebagai agama yang hanya berkembang di kawasan Asia. Namun faktanya saat ini, Islam merupakan salah satu agama yang berkembang pesat khususnya di Eropa. Tentu masuknya Islam ke Eropa tidak terjadi secara instan. Terdapat sejarah yang terkait dengan awal datangnya Islam hingga perkembangan Islam di Eropa. Berikut ulasannya. Masuknya Islam ke Eropa ada 3 bagian. Yang pertama, periode kekhalifahan Islam di Andalusia, Spanyol. Yang kedua, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani. Dan yang terakhir, periode masuknya imigran Muslim setelah Perang Dunia Kedua. Satu, periode kekhalifahan Islam di Andalusia, Spanyol. Pada masa pemerintahan Umayyah pemimpin Al-Walid 1 tahun 711, Komandan Tariq bin Ziyad ditugaskan memimpin pasukan perang. Ketika itu, Musa bin Nusair mengirimkan Tariq bin Ziyad ke Andalusia dengan tujuan memerangi pemimpin Andalusia. Karena pada saat itu, sikap pemimpin Andalusia bersikap kejam kepada masyarakatnya dan warganya. Sesampai di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal sebagai nama Gibraltar, atau diambil dari bahasa Arab yaitu Jabal Torik, atau biasa disebut juga Bukit Torik. Di sana, Tariq bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya kaget, terkejut, dan heran. Lalu mereka bertanya, "Apa maksud komandan? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" Tanya yang lain. Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Tariq bin Ziyad berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama, menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, dan yang kedua, kita semua binasa." Lalu Tariq bin Ziyad menambahkan, "Wahai seluruh pasukan, kalau sudah begini, kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut, dan di depan kalian ada musuh. Wallahi, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan." Dengan perkataan Tariq bin Ziyad, para pasukan pun berkorban rasa semangatnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan Andalusia. Singkat cerita, pasukan Tariq bin Ziyad memenangi pertempuran, dan kurang dari 2 tahun seluruh daratan Spanyol jatuh ke tangan Islam. Masyarakat Andalusia kagum dengan Islam. Kemudian dengan alasan kemajuan peradabannya, mereka meminta pertolongan kepada Islam. Sejak saat itulah Islam membantu Andalusia dengan menerapkan berbagai konsep, mulai dari perpajakan, teknologi, peternakan, perekonomian, dan lain-lain. Hal ini menjadikan Andalusia atau Spanyol memiliki peradaban lebih maju dibandingkan negara Eropa lainnya. Runtuhnya Islam di Andalusia diakibatkan hancurnya Bani Umayyah
serta penyerangan oleh dua kerajaan Kristen. Yang kedua, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani. Meski keberadaan umat muslim di Eropa Barat semakin terkikis, pengaruh Islam di wilayah timur masih berkembang secara perlahan. Perkembangan Islam di wilayah Eropa Timur adalah hasil kerja keras bangsa Mongol pada abad ke-13. Selain itu, Islam masih dapat berkembang di Eropa karena peran Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Pada pertengahan abad ke-15, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman, Islam berkembang di wilayah semenanjung Balkan, dan sebagian umat Muslim menyebar ke wilayah Ukraina, Polandia, hingga Finlandia. Yang terakhir, periode masuknya imigran Muslim setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara Eropa bangkit dan membutuhkan tenaga kerja untuk industri mereka. Sejumlah negara di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, dan beberapa negara Skandinavia kemudian mengimpor tenaga kerja Muslim dari wilayah Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Penutupan pintu imigrasi pada 1962 kemudian mendorong kesadaran untuk membangun komunitas Muslim dan tempat ibadah. Dari situ, imigran Muslim di Eropa pun memperhatikan pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka. Kebutuhan tersebut kemudian mendorong berdirinya organisasi Islam di Eropa, seperti organisasi Verband Islamic Kulturcenter di Jerman Barat pada 1970-an, lalu pada 1980-an berdiri organisasi Islam di Prancis dan Inggris, yang kemudian disusul oleh beberapa negara di Eropa lainnya, seperti Belgia, Austria, dan Spanyol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.